Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldia Dwi Naroga dengan NIM H1A1200079. Saya adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Michel Lega. Nah, pada video kali ini, saya mengambil materi tentang triple bottom line di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Pada materi kali ini saya akan membahas dari pengertian triple bottom line itu sendiri, kemudian saya akan menjelaskan tentang peran penting triple bottom line ini di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek triple bottom line di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari triple bottom line di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Triple bottom line ini adalah suatu konsep di mana konsep ini digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja mereka yang mencakup 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, konsep dari triple bottom line ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak yang akan dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar. Nah, selain untuk mengukur kinerja dari perusahaan atau finansial dari perusahaan semata, triple bottom line ini dianggap sebagai suatu pendekatan holistik di mana mereka melakukan evaluasi kinerja perusahaan atau organisasi yang menekankan pentingnya keberlanjutan bisnis dan jangka panjang dalam tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Nah, triple bottom line ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian peran penting triple bottom line di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi triple bottom line ini memiliki peranan penting di dalam tanggung jawab sosial perusahaan karena melalui pendekatan holistik ini perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Selain fokus pada pencapaian keuntungan finansial semata, konsep triple bottom line ini juga mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan dari stakeholder-nya atau semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan daripada kepentingan stakeholder yang memegang saham. Nah, kepentingan stakeholder ini dapat dirangkum menjadi 3 bagian, yaitu dari sisi keberlangsungan laba atau profit, kemudian sisi keberlangsungan masyarakat atau people, dan sisi keberlangsungan lingkungan hidup atau planet. Nah, beberapa alasan mengapa triple bottom line ini penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. Di sini, dalam menerapkan konsep triple bottom line, perusahaan akan mengevaluasi dampak dari kegiatan bisnis mereka terhadap ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan yang menerapkan konsep triple bottom line ini dianggap bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dari masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalisirkan dampak negatif dan menghindarkan masalah hukum dan reputasi yang merugikan. Kemudian yang keempat adalah
untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Dalam menerapkan konsep triple bottom line, perusahaan juga memperhatikan aspek sosial, termasuk kesejahteraan karyawan dan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, karyawan, dan produktivitas kerja. Kemudian kita akan membahas tentang aspek-aspek triple bottom line di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Di sini triple bottom line memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan aspek lingkungan. Saya akan membahas satu persatu tentang aspek-aspek dari triple bottom line ini. Dimulai dari aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini mencakup keuntungan dan pertumbuhan dari perusahaan. Dalam konteks triple bottom line, perusahaan harus mampu menghasilkan keuntungan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, aspek ekonomi di dalam triple bottom line ini mencakup keuntungan finansial, kemudian pertumbuhan ekonomi, manajemen resiko, dan penciptaan nilai jangka panjang. Kemudian yang kedua ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan di dalam triple bottom line ini menekankan pentingnya keberlanjutan alam dan meminimalisirkan dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan baik, memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka, serta berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan solusi ramah lingkungan. Dalam konteks triple bottom line, aspek lingkungan melibatkan penilaian terhadap dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan cara perusahaan mengelola dampak tersebut. Nah, beberapa hal yang menjadi fokus dalam penilaian ini meliputi pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya, pengelolaan bahan berbahaya, kemudian pengelolaan aset alam. Nah, dengan menerapkan aspek lingkungan dalam triple bottom line, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan operasional mereka berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan aspek lingkungan ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan meminimalisirkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosial. Aspek sosial di dalam triple bottom line ini mencakup pengaruh dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pekerja mereka, serta memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan, dan kesehatan, serta keselamatan kerja. Aspek sosial ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam triple bottom line dalam tanggung jawab sosial perusahaan, karena perusahaan tidak hanya menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan, tetapi juga memperhitungkan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan kesejahteraan sosial. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam penilaian aspek sosial dalam triple bottom line meliputi kepuasan pelanggan, dampak sosial, keterlibatan masyarakat, serta kepedulian terhadap karyawan. Melalui penerapan aspek sosial dalam triple bottom line, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan memperkuat hubungan positif dengan pelanggan, masyarakat, dan karyawan mereka. Selain itu, penerapan aspek sosial juga dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memperbaiki citra perusahaan di mata publik. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah triple bottom line ini merupakan sebuah konsep bisnis yang mengutamakan pertanggungjawaban sosial, lingkungan, dan ekonomi dari sebuah perusahaan. Nah, triple bottom line ini sangat penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan, karena mampu memberikan dampak positif pada keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keuntungan finansial yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan,
perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang holistik dalam mengelola triple bottom line. Dalam aspek ekonomi, perusahaan dapat menerapkan praktik ekonomi berkelanjutan seperti penggunaan energi hijau, pengurangan limbah, serta memperkuat keterlibatan stakeholder. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Nah, aspek-aspek triple bottom line yang terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial harus dikelola secara terpadu untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.